Kita lanjutkan dialog pemirsa. Saya mau ke Mas Aryo. Mas Aryo, tadi kan disebut sama Dr. Michael ya bahwa ya olahraga saat ini slow aja lah gitu kan. Yang penting kita sehat, kita bergerak, kita olahraga, bukan olahraga yang mengejar prestasi gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita bicara soal passion gitu kan, ada orang yang memang passion banget nih saya nih, mau total aja nih. Nah kalau di JKTCC sendiri gimana buat menyeragamkan gitu bahwa ya visi misi kita dalam olahraga itu sama gitu. Memang beragam ya. Jadi di teman-teman kita juga beragam. Ada juga gini intensitasnya tuh berbeda-beda. Ada yang memang dia menurunkan intensitas selama COVID ini atau PSBB ini. Ada juga yang tetap dengan intensitas seperti biasanya gitu kan. Dan teman-teman member juga ada yang memang dia katakanlah lebih kuat atau lebih baru mulai sepedaan gitu. Jadi masih newbie lah gitu kan. Jadi memang nggak sama. Jadi memang nggak sama. Cuman ya itu kita selalu menghimbau ke semua gitu ya. Selalu ikutin protokol yang diajarkan pemerintah, bawa dia masker gitu kan. Dan kita selalu note ke mereka bahwa kalian keluar ini at your own risk ya, maksudnya dengan risiko masing-masing ya. Karena kan bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman, tetap ada faktor resiko. Jadi kita selalu bilang. Artinya bisa dikatakan gini, si yang lebih pro ini akan lebih nurunin gitu untuk bisa menyeimbangkan yang masih baru tadi gitu supaya ya tetap slow aja tadi gitu ya. Betul. Jadi ada yang seperti itu, ada juga yang enggak. Oh gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang kenapa akhirnya kita jadi kebagi beberapa small group gitu ya. Karena ada sebagian yang pengen saya mau goesnya sama teman-teman dekat saya aja deh yang katakanlah fitness levelnya selevel. Jadi mungkin moving speednya bisa di kecepatan sekian gitu kan. Jadi memang akhirnya jadi beraneka ragam. Oke, sekarang kan sepeda ini kita nggak bisa detect juga ya, maksudnya ada mereka yang ngerti gitu, karena udah booming juga nih. Kita bisa lihat tadi gambar-gambar yang beredar juga kan banyak sekali yang pakai sepeda. Mungkin kalau dari JKTCC sendiri gimana sih sebetulnya protokol yang standar yang paling aman dalam bersepeda itu seperti apa biar yang nggak ngerti juga dia bisa ngerti gitu? Ya sebenarnya yang kita bicara in general ya, in general, yang paling pertama adalah keselamatan sih. Jadi saya selalu menyarankan tuh faktor keselamatan nomor satu. Ya dari mulai helm, terus baju sepeda, sarung tangan dan apapun itu yang menunjang keselamatan. Terus mungkin juga lampu depan, lampu belakang ya. Dan kondisi sepeda itu penting banget. Nah, yang kedua safety di jalanan, maksudnya tuh ini tata tertib lalu lintas lintasnya. Karena kan ya untuk pesepeda yang katakanlah mengendarai kendaraan bermotor, mobil atau motor, saya rasa nggak ada masalah. Cuman banyak mungkin pesepeda yang katakanlah dia masih remaja atau masih sekolah gitu ya, yang tidak naik, tidak mengendarai mobil atau motor. Kita mesti edukasi dia juga. Nah itu ada batasan umur nggak sih Mas sebetulnya untuk keluar gitu ya dan bersepeda di tempat-tempatnya jalan raya kayak gitu? Kalau untuk di sepeda sepertinya kayak nggak ada. Belum ada ya? Setahu saya loh, setahu saya kayaknya sih nggak ada deh. Jadi siapa aja boleh sepedaan gitu. Cuma kan tetap kan. Selama harus ada pendampingan mungkin ya? Iya. Maksudnya ya lampu merah ya berhenti, mau belok kanan belok kiri ya kita harus lihat sign dan segala macam. Nah itu yang mesti diedukasi sih. Saya mau ke Dr. Michael lagi. Dr. Michael, saya masih bicara sepeda nih, karena yang sekarang terlihat sangat-sangat booming ini sepeda. Ada nggak, Anda melihat bagaimana kalau tadi ada di Car Free Day gitu ya, para warga ini berkerumun begitu, yang tua, yang anak kecil, yang masih muda, ini bercampur semua. Anda punya penilaian tersendiri dok terkait fenomena ini? Jelasnya gimana ya pertanyaannya? Ini dalam kategori aman atau tidak bersepeda dalam situasi yang ramai sekali begitu? Ya, pada saat ini ya, tentunya saat seperti ini. yang tadi saya katakan, itu dalam keadaan sekarang ketidakpastian seperti ini, tentunya hal itu akan lebih menambah risiko. Nah ini harus kita hati-hati. Saya setuju dengan Pak Aryo tadi, mengatakan bahwa kalau keluar ya berarti ada risiko sendiri ya. Ya. Namun kita juga harus melengkapi diri kita. Masker, kacamata, sarung tangan, desinfektan, dan juga jangan bertukar peralatan pada orang lain. Demikian kita tetap menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan orang lain.
Nah ini untuk kembali ke penggunaan pelindung ya, seperti masker kan, ada tata caranya yang khusus nggak dok dalam kegiatan olahraga? Nah, tentu ada ya. Jadi Oke. kalau kita lihat penggunaan masker ini adalah melindungi hidung, mulut kita, dan kacamata untuk melindungi mata kita. Karena 3 itu adalah port di entry dari virus corona COVID-19 ini. Nah, dengan demikian, bagian yang tidak tertutup itu secara umum itu mempunyai risiko untuk terkontaminasi, Oke. termasuk masker kita bagian luar. Hmm. Jadi dengan demikian kita harus hati-hati, kita harus melepaskannya dengan cara yang benar, kita juga harus kacamata, dan pada saat setelah kita membersihkan itu, kalau kita mau menyimpan, harus tempat penyimpanannya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai bagian yang kita pergunakan itu menjadi terkontaminasi. Dan juga harus selalu bersihkan tangan pada saat kita memegang benda-benda yang kita tidak yakini kebersihan. Untuk jenis maskernya sendiri, bisa masker apa saja dok untuk olahraga ini? Jelas kalau masker itu adalah kita bisa pergunakan saat ini masker kain yang 3 lapis, dan juga masker surgical yang hijau itu biasanya, ya. Tapi bukan masker yang ditujukan untuk di ICU, di ruang isolasi, ya. Jelas-jelas itu masker yang hanya ditujukan untuk kepentingan medis. Karena tujuannya adalah meminimalkan kemungkinan kita terinfeksi dari virus COVID-19. Nah, ketika dipakai itu kan, sorry dok, ini kan akan basah nih masker karena keringat. Nah, ini ada tata cara nggak ketika kita membukanya, bagaimana menyimpannya kembali, bagaimana? Dan apakah bisa dipakai kembali dok? Bagaimana dok? Jelas kalau membuka, kita harus membuka melalui pengikat di telinga kita. Ya, dari pengikatnya. Jadi bukan kita pegang di luarnya ini. Itu satu. Yang saya mau soroti adalah kalau masker kita sampai basah, tentunya kita itu bernapas lewat mulut. Dan bila mana kita bernapas lewat mulut, pada saat berolahraga, hal itu menandakan kita berolahraga melampaui batasan kemampuan kita yang seharusnya. Ini yang harus diwaspadai, karena olahraga yang berat itu tidak akan membuat kita menjadi aman. Kita lebih mungkin mengalami terinfeksi karena penurunan imunitas tubuh kita. Dan hal ini harus diketahui oleh setiap orang yang ingin berolahraga. Saya katakan tadi, semua orang punya hak untuk berolahraga. Silakan. Mau apapun juga, mau olahraga berat, boleh. Namun berarti kita harus siapkan tempat tersendiri. Di rumah atau di tempat tertentu yang dimana kita tidak mengganggu kenyamanan orang lain yang berolahraga bersama. Dan juga kita juga tidak menyalahi peraturan dari pemerintah yang ditetapkan bahwa saat keluar kita harus menggunakan masker. Nah, hal ini harus menjadi pertimbangan dari masyarakat. Dok. Saya nggak tahu dokter udah mempercayai informasi ini atau belum, tapi ini ada informasi bahwa ada yang meninggal ya di Depok ini setelah menggoes sepeda, kemudian ada kasus juga di Tiongkok meninggal setelah berlari dengan menggunakan masker. Artinya, Anda punya penilaian apakah ini dengan kegiatannya atau ada riwayatnya atau memang itu tadi ini karena melebihi batas saja gitu? Yang pertama, kita harus sangat hati-hati pada saat menanggapi peristiwa seorang berolahraga dengan masker maupun tanpa masker yang meninggal dunia. Karena kita belum yakin apa penyebab kematiannya. Dan kalau dia menggunakan masker lalu meninggal, itu tidak menandakan maskernya menjadi penyebab kematian. Karena bisa saja penyakit yang sebelumnya sudah ada
itu menjadi penyebab kematian, kebetulan orangnya itu patuh menggunakan masker. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan orang olahraga pakai masker berarti meninggalnya karena disebabkan masker. Itu terlalu gegabah menurut saya. Terlalu gegabah, oke. Dan dapat menimbulkan opini berbeda di masyarakat. Oke. Jadi harus hati-hati. Oke, kita akan break dulu, Dr. Michael dan juga Mas Aryo, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.